Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan pelaku perdagangan orang ke luar negeri dengan modus paspor wisata ditangkap. Menyambut Idul Adha, warga Demak memeriahkan tradisi apitan dengan berebut gunungan hingga menggebyur es dawet. Cukup mengantar kambing kurban ke rumah, jasa ojek kambing kurban di Kudus bisa kantongi Rp250.000 per hari. Sebanyak 266 sapi di Kota Semarang terjangkit lato-lato atau lumpy skin disease. Agar LSD tidak menular, Dinas Pertanian Kota Semarang menggencarkan pemeriksaan hewan ternak dan penyuntikan vaksin sapi. Menjelang Idul Adha, isu penyakit lato-lato atau lumpy skin disease (LSD) hingga penyakit mulut dan kuku (PMK) menghantui peternak sapi. Data Dinas Pertanian Kota Semarang mencatat ada 266 sapi yang terpapar lato-lato dan 37 sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Untuk meminimalisir penyebaran virus itu, Dinas Pertanian rutin mengecek kesehatan hewan di tingkat peternak sapi dan memberikan vaksin LSD dan PMK. Salah satunya di peternak sapi Gayam Sari, Kota Semarang. Petugas memastikan seluruh hewan di tempat ini sehat dan layak menjadi hewan kurban. Dokter hewan mengimbau warga cermat saat membeli sapi kurban. Pastikan fisik sapi sehat dan cek anting atau tanda pada telinga sapi untuk memastikan hewan sudah divaksin. Pilihlah yang sudah bervaksin gitu. LSD masih ada. LSD masih ada, biasanya dilihat dari kulitnya, ada benjol-benjol di dalam di kulitnya. Jangan memilih itu untuk hewan kurban gitu. Pastikan hewan secara tampak luar kelihatan segar, sehat. Mengantisipasi penyakit LSD dan PMK, peternak sapi menjaga pola makan sapi dan kebersihan kandang. Mereka memastikan seluruh ternaknya divaksin lengkap. Dikasih komporan sama kapul itu, sama ampas tempe itu. Minumnya ya ampas tempe itu, minumnya banyak tempe itu biar gemuk-gemuk. Untuk 300 lebih ekor sapi yang terjangkit LSD dan PMK tersebar di sejumlah peternakan di Kota Semarang. Seluruhnya telah dikarantina dan Dinas Pertanian dan dokter terus memantau kondisi kesehatan sapi hingga sembuh. Ali Mustaghfirin melaporkan dari Kota Semarang. Untuk menjaga kesehatan hewan kurban, peternak sapi di Desa Gubuk, Boyolali punya cara yang berbeda. Mereka rajin membawa sapinya untuk jalan-jalan. Bahkan para peternak juga rutin membersihkan kandang sapi setiap hari. Mantap. Membawa jalan-jalan sapi sudah menjadi hal biasa di peternakan sapi Lembu Seto, Desa Gubuk, Kecamatan Cepogo, Boyolali. Ini adalah cara peternak untuk menjaga kesehatan sapi. Tak sekedar jalan-jalan, sapi juga dimandikan dan dijemur. Selain itu, kebersihan kandang juga dijaga. Setiap harinya, kotoran di kandang selalu dibersihkan. Kegiatan ini untuk menjaga sapi agar sehat dan kuat. Apalagi mendekati Idul Adha, sapi-sapi ini diberikan vitamin. Rata-rata bobot sapi antara 6 kuintal hingga 1 ton. Dengan bobot yang besar, tak heran jika harga sapi dimulai dari Rp30 juta sampai Rp100 juta. Untuk menjaga kesehatan itu paling utama kebersihan. Satu itu, kedua kalinya untuk perawatan ya. Perawatan dalam arti ya kita namanya peternak, itu harus perawatan sapi itu yang harus maksimal. Seperti itu. Seperti apa Pak yang dilakukan setiap hari Pak? Selain merawat dengan ekstra, sapi-sapi juga dipastikan telah divaksin PMK dan LSD. Petugas juga memastikan seluruh sapi yang jadi hewan kurban bebas dari cacing hati. Terus untuk LSD juga, ini alhamdulillah di kandang sini, begitu ada vaksin itu dari pemerintah ada, saya juga koordinasi dengan dinas, itu langsung di sini diadakan vaksin, alhamdulillah di sini untuk LSD aman. Mendekati Idul Adha, peternakan selalu kebanjiran pemesanan sapi ukuran besar dengan berat di atas 8 kuintal. Omset pun meningkat hingga 50% dengan pemesanan mayoritas dari Jabodetabek. Yulianto melaporkan dari Boyolali.
Saat Idul Adha, warga pasti memilih hewan kurban terbaik. Tak jarang mereka memilih hewan kurban yang berbobot besar. Nah, di Boyolali ada peternakan yang menjual sapi dengan bobot nyaris 1 ton. Tak hanya sapi, di Klaten juga ada domba jumbo dengan bobot 1 kuintal lebih. Lucunya, meski berbeda lokasi, sapi dan domba jumbo itu sama-sama dinamakan bagong. Inilah bagong, sapi kurban milik Supangat, warga desa Juruk, kecamatan Mojosongo, Boyolali. Bagong adalah sapi jenis simental. Memasuki usia 3 tahun, bagong sudah layak menjadi hewan kurban. Supangat mengaku butuh ketelatenan hingga bagong bisa tumbuh sebesar ini. Dimulai dengan memberi makan konsentrat dan bekatul sebanyak 2 kali sehari serta tak lupa vitaminnya. Kurang lebih butuh Rp45.000 hingga Rp65.000 untuk memberi makan bagong. Supangat memanfaatkan media sosial untuk menjual bagong. Ia memang menargetkan si sapi jumbo ini bisa terjual di luar Boyolali seperti Jakarta, Bandung, Sukabumi, Yogyakarta atau Surabaya. Belum lama ia sudah menjual sapi dengan ukuran lebih besar dari bagong. Sapi itu dibeli oleh penyanyi dangdut Inul Daratista dengan harga ratusan juta rupiah. Oh, korban ini tidak pas, 85 juta. Ya. Harapannya Pak, mau dibeli siapa, para pejabat mungkin Pak, atau artis? Ya, harapannya kalau dibeli Pak Penjabat, itu Pak Gubernur, apa Pak Presiden, apa artis-artis yang beli nggak apa-apa. Sudah 18 tahun Supangat berkecimpung di usaha ternak penggemukan sapi simental. Saat ini ia memiliki 15 sapi jenis simental yang berukuran jumbo. Tak hanya sapi saja yang jumbo, di Klaten ada domba yang berukuran jumbo dengan bobot 120 kg. Domba ini ditawarkan dengan harga 16 juta rupiah. Sama seperti sapi Boyolali, domba milik Handaru diberi nama Bagong. Pemiliknya mengatakan Bagong adalah hasil persilangan domba jenis Texel dan domba Garut. Dalam sehari, Bagong mengkonsumsi 2 kg pekan kering. Domba yang sudah berusia 2 tahun ini juga diberikan obat cacing dan vitamin rutin. Besarnya domba ini tak hanya menarik para pembeli. Ada warga yang rela datang untuk melihat perawakan dari Bagong. Tanggal 1 pasang itu usia kurang lebih 1 tahun. Kalau 2 pasang sudah kurang lebihnya 2 tahun. Bobotnya udah nyampe berapa Mas Bagong? Bobot Bagong sudah lebih dari 100, mungkin hampir 120. Selain Bagong, Handaru memiliki sekitar 300 ekor domba. Dari jumlah ini, 120 ekor domba merupakan hewan kurban. Setengah dari hewan kurban sudah laku terjual. Yulianto dan Krisna Agung melaporkan dari Boyolali dan Klaten. Idul Adha ternyata membuka peluang pekerjaan baru. Di Kudus ada jasa ojek untuk mengantar kambing kurban ke rumah. Dalam sehari mereka bisa mendapatkan pemasukan lebih dari Rp250.000. Idul Adha ternyata menciptakan lapangan pekerjaan baru. Di Kudus ada jasa ojek kambing kurban yang biasa beroperasi di Pasar Kambing Desa Jurang, Kecamatan Gebok. Mereka menawarkan jasa antar kambing untuk warga yang baru membeli hewan kurban. Ternyata jasa ini cukup menjanjikan. Dalam sehari mereka bisa mengangkut 5 ekor kambing. Ramainya pesanan membuat penghasilan para pengojek ini naik 2 kali lipat dari hari biasa. Menjelang ini kadang 4 kali, kadang 3 kali. Bawa beberapa ekor kambing Pak? Ya kadang-kadang sampai 5, 4. Terus kalau hari biasa? Kalau hari biasa itu 2 kali paling. Biaya antar kambing kurban di kisaran Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung jarak tempuhnya. Warga yang membeli kambing kurban mengaku terbantu dengan jasa mereka karena tak perlu pusing memikirkan cara membawa kambing ke rumah. Ya terbantu Mas. Karena? Karena membawanya kan tidak bisa. Tidak bisa bawa sendiri? Iya. Peningkatan permintaan jasa ojek kambing sudah berlangsung sejak 2 pekan lalu. Biasanya, jasa ojek kambing semakin ramai mendekati Hari Raya Idul Adha. Arif Nur melaporkan dari Kudus.
Nah, tak hanya peternak atau pengojek hewan kurban yang tengah untung-untungnya, pengusaha besek bambu juga ikutan cuan jelang Idul Adha. Besek bambu dipilih jadi tempat menyimpan daging kurban karena dinilai ramah lingkungan dibandingkan plastik. Sentra pembuatan besek anyam bambu di Desa Brok Trucu Klaten tengah sibuk-sibuknya. Jelang Idul Adha, penjualan besek meningkat pesat, bahkan hingga 2 kali lipat. Pesanan mencapai 200 hingga 300 besek bambu perharinya. Naiknya pesanan besek bambu jelang Idul Adha karena dipakai untuk menyimpan daging kurban. Selain itu, besek bambu juga ramah lingkungan dibandingkan plastik. Ya, ada tingkatan, Mas. Biasanya kalau hari-hari biasa itu cuma 100, 150. Kalau yang mendekati hari Idul Adha itu ya 200 sampai 300-an. Dan karena itu untuk ramah lingkungan sama itu menghormati orang yang dikasih itu, Mas. Tak hanya pemilik usaha besek, perajin besek juga merasakan peningkatan pemasukan perharinya. Kalau sehari dari bambu itu besek, paling enggak ya 15 biji. 15 sampai 20 biji ya, Pak? Ya, satu hari. Harganya berapa, Pak, kalau satu tangkap ini? Satu tangkap 16.000 atau 15.000. Isi 10. Besek anyam bambu dijual dengan harga Rp1.800 sampai Rp5.000 per pasang, tergantung pada ukurannya. Permintaan besek bambu sebagai wadah hewan kurban juga datang dari berbagai wilayah di Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.